Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran AIBA di pertemuan ke-6. Kita udah masuk ke bab baru, yaitu tentang pengukuran suhu. Pada materi ini, suhunya, skala pembagian pengukuran suhu akan dibagi jadi 4, yaitu Fahrenheit, Reaumur, Celcius, dan Kelvin. Nanti di PPT ini bakal bahas tentang sejarahnya gimana, terus mereka kenapa kebikin kayak gitu, intinya kayak gitu ya. Nanti aku kasih PPT-nya dan aku nggak bakal bahas tentang sejarahnya dan seperti apa. Saya akan bahas secara singkat aja gitu kan. Intinya dari keempat penemu ini, mulai dari Fahrenheit, terus Reaumur, Celcius, sampai Kelvin, mereka itu gunain skala, mereka gunakan zat yang diukur itu sama. Mereka sama-sama gunain air. Terus isi zat apa yang ada dalam termometer mereka itu sama, alkohol dan raksa sama. Yang membedakan mereka itu apa? Skalanya. Dari yang membedakan itu skalanya. Loh, kenapa sih skala mereka dibeda-bedakan? Intinya mereka itu bikin mudahnya dari cara mereka, perspektif mereka. Salah? Enggak. Mereka punya cara sendiri-sendiri untuk menentukan dan memudahkan cara perhitungan mereka. Katakan lagi nih, saya kasih analogi. Ada suatu benda A. Umpamakan nih, kita punya suatu benda yang tingginya ketika kita ukur dalam satuan cm, ukurannya itu 100 cm. Dan suatu benda A ini kalau kita ukur dengan skala yang berbeda dengan satuan meter, maka dia akan berubah menjadi 1 meter. Seperti itu. Atau mungkin saat kita rubah menjadi ukuran milimeter, berubah lagi kan. Nah, di situ mereka itu menemukan cara-cara yang berbeda untuk bikin cara pengukurannya itu lebih gampang. Nah, seperti itu ya. Contoh nih, Celcius. Celcius dia ngukur titik beku air itu 0, sedangkan titik didihnya berapa? 100. Si Fahrenheit dia ngukur titik bawah atau titik nolnya air itu, titik bekunya air itu 32 Fahrenheit. Terus untuk titik atasnya 212. Salah enggak, mereka sama aja, yang diukur juga air, titik didih dan titik bekunya air. Cuman mereka itu pakai skala yang berbeda-beda gitu loh. Udah ya, dari sini udah ngeh kan ya. Terus di bab ini kita akan bikin perhitungan tentang gimana sih merubah atau konversi nih. Umpama kita punya suatu zat yang kita ukur dalam Celcius. Kira-kira kalau kita rubah ke Kelvin bakal jadi berapa? Kalau kita rubah ke Reaumur jadi berapa? Seperti itu, atau sebaliknya. Di sini ada rumus yang di buku kalian udah ada. Di buku kalian udah ada. Saya kasih contoh nih ya. Jika suatu termometer Celcius menunjukkan angka 20, berarti maksudnya angka 20 di situ adalah 20 Celcius karena kita pakai termometer Celcius, oke? Setelah itu kalau dari 20 Celcius ini mau kita convert ke Kelvin, itu berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Lah, di sini itu ada rumus secara umum, general rumus. Sebenarnya di SMP juga udah ada, tapi ini pakai general rumus yang kamu pakai ini aja cukup gitu ya. Lah, di sini ada, saya kasih contoh kan. Si Celsius nunjukin angka 20. Pertanyaannya berapa ke Kelvin? Kita pakai rumus yang ada di sini. 20 itu adalah angka yang ditunjukkan oleh si Celsius. Skala berapanya itu 0, ini adalah titik bawahnya si Celsius. Titik bawahnya Celsius berapa? 0. Sedangkan yang bawah ini adalah XA. XA itu adalah titik atasnya si Celsius berapa? 100. Titik bawahnya 0. Udah ya, sampai sini clear ya. Terus Y itu adalah titik-titik Kelvin yang sama dengan 20. Titik-titik Kelvin berapa sih ketika kita punya termometer Celsius menunjukkan angka 20, berapa sih Kelvinnya gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, di sini si Kelvin ini kan masih dalam pertanyaan, maka kita tuliskan Y. Dikurangi, ini tanda kurang, maaf ya, matematisnya rada ngerror. Dikurangi 273. 273 itu dari titik bawahnya si Kelvin 273 ya. Setelah itu titik bawah atasnya itu 373
terus dikurangi 273 titik bawahnya si Kelvin. Lah udah kan matematis biasa, 20 kurangi 0 dapatnya 20, 100 kurangi 0 dapatnya 100. Lah yang ini tetap aja ditulis jadi Y min 273 dibagi dengan 100. 273 kurangi 373 dikurangi 273 dapatnya 100. Udah kan, dari sini udah tinggal dikalikan silang. 20 dikali 100 sama dengan 2000. 100 dikalikan Y, dikalikan satu-satu ya. 100 dikalikan Y, 100 Y. 100 dikalikan 273 berarti di min 27.300. Udah kan, sampai sini clear. Setelah itu, karena yang nanti kita cari itu adalah Y, maka 273 ini kita pindahin tuh ke ruas sebelah kiri. Yang awalnya negatif harus berubah jadi positif, sehingga 2000 ditambah 27.300 sama dengan 29.300. Lah bagaimana sih ya? Udah biarin aja si 100Y ini. 100Y diturunin, akhirnya 29.300 sama dengan 100Y. Lah yang kita mau cari itu kan Y-nya doang, angka Kelvinnya ini berapa? Sehingga 29.300 harus dibagi dengan 100. Dari sini Y sama dengan 293. Sudah ya, 29.300 dibagi 100 kan dapatnya 293. Intinya kalau ada skala Celsius yang nunjukin angka 20 derajat Celcius, berarti kalau dia dikonversi ke Kelvin artinya dia menjadi 293 Kelvin. Oke, gitu aja. Kalian bisa kerjain soal-soal yang di bawahnya. Kalau masih nggak paham, kalian bisa WA saya atau chat di kolom komentar kan ya. Itu udah ada. So, sampai sini. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.